Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiang Politik, channel yang adu deh tajam banget. Teman-teman, Presiden Prabowo tercinta kembali membuktikan tekadnya untuk menyelamatkan kekayaan negara yang dimaling koruptor-koruptor jahanam. Beliau berpendapat uang itu kalau diberikan ke rakyat, maka bisa dipastikan rakyat akan sejahtera. Daripada penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan. Logika paling bodoh di negara ini adalah kita berharap tikus mau dengan sukarela menandatangani proposal pengadaan jebakan tikus yang nggak bakal ditandatanganin. Itulah alasan asli kenapa RUU perampasan aset di DPR jalannya lebih lambat dari siput sakit. Tapi pemerintah yang sekarang nggak butuh ketokan palu mereka lagi. Lewat aturan baru, kalau seorang pejabat gajinya 30 juta tapi punya koleksi mobil 10 miliar, negaranya nggak perlu nunggu sidang bertahun-tahun. Cukup tanya, duit dari mana? Kalau nggak bisa jawab, detik itu juga langsung disita dan dilelang buat subsidi petani. Menurut kalian, cara ugal-ugalan kayak gini melanggar HAM-nya para pejabat, atau justru ini satu-satunya cara biar tikus berdasi kapok? Tulis pendapat kalian, karena yang kita bahas setelah ini bikin elus dada. Tapi sebelum kita bedah tuntas taktik malaikat maut digital ini sampai ke akar-akarnya, saya mau minta waktu kalian 5 detik saja. Video ini dibuat bukan cuma untuk jadi tontonan, tapi sebagai alarm pengingat bahwa kita, rakyat kecil, sudah terlalu lama ditindas dan diperah oleh para mafia dan pejabat korup. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp, keluarga, dan teman-teman kalian sekarang juga. Jangan biarkan video ini berhenti di kalian. Setiap share dari kalian adalah satu hantaman keras untuk meruntuhkan tembok kesombongan para koruptor yang selama ini mengira kita bodoh dan bisa diadu domba. Kita buktikan kalau rakyat bisa bersatu secara digital. Dan khusus untuk kalian yang menonton saat ini, coba absen di kolom komentar. Dari daerah mana kalian berasal dan apa opini kalian sebagai rakyat yang sudah lelah melihat kelakuan mereka? Mari kita penuhi kolom komentar di bawah sebagai petisi digital gerakan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jangan beranjak dulu, simak video ini sampai detik terakhir, karena apa yang terjadi di babak pertama setelah ini benar-benar akan membuka mata kita semua. Kita mulai dari babak pertama, runtuhnya dinasti korupsi analog dan lahirnya era malaikat maut digital. Selama puluhan tahun, para mafia anggaran dan oknum pejabat di negeri ini bisa tidur nyenyak di atas kasur mewah mereka karena mereka tahu cara mengelabui hukum di Indonesia. Sistem pengawasan kita zaman dulu itu sifatnya sangat kuno, lambat dan penuh dengan celah birokrasi yang bisa dibeli. Cara main mereka sangat klasik. Kalau habis nilap duit proyek jembatan atau dana bansos rakyat, duitnya langsung dicairkan dalam bentuk uang tunai, dimasukin ke dalam koper, atau disembunyikan di dalam kardus durian, lalu ditaruh di gudang rahasia. Mereka pikir selama nama mereka bersih di atas kertas laporan kekayaan atau LHKPN, maka selamanya mereka bakal aman dari kejaran hukum. Dan sialnya, taktik purba kayak gitu emang sempat berhasil bikin instansi hukum kita kebingungan setengah mati karena nyari bukti fisik itu susahnya minta ampun. Tapi para tikus berdasi ini lupa satu hal, zaman sudah berubah total. Begitu komando ketegasan Presiden Prabowo memberikan mandat penuh kepada Menteri Keuangan Purbaya, semua aturan main kuno itu dibakar sampai habis. Pemerintah sadar kalau ngelawan mafia modern, nggak bisa pakai cara-cara lama yang birokrasinya bertele-tele. Makanya dibentuklah sebuah tim khusus yang isinya bukan lagi PNS biasa yang kerjanya cuma ngetik dokumen formal atau main game di jam kerja, melainkan jajaran pakar IT papan atas dan hacker forensik digital tingkat dewa asli anak bangsa. Tim inilah yang menjadi mata dan telinga dari sang malaikat maut digital. Mereka bekerja dalam senyap, di depan layar monitor 24 jam penuh, melacak setiap rupiah uang rakyat yang mengalir keluar dari kas negara. Bagi orang awam mungkin bingung, gimana cara kerja teknologi ini sampai bikin pejabat lama langsung miskin serentak. Logikanya sederhana banget, tim IT Kemenkyu nggak lagi peduli sama kertas laporan bohong yang disetor para pejabat tiap tahun. Mereka langsung nembus ke akar paling bawah, yaitu rekam jejak digital atau digital footprint. Di era modern kayak sekarang, sekecil apapun transaksi keuangan, itu pasti ninggalin jejak yang nggak bakal bisa dihapus cuman dengan cara ngebersihin history browser. Begitu ada dana proyek kementerian yang cair, sistem algoritma buatan Purbaya langsung narik benang merah secara otomatis. Dari sinilah komedi hitam itu terbongkar. Sistem mendeteksi adanya aliran dana yang meliuk-liuk kayak ular kadut. Uang dari kas negara itu keluar, masuk ke perusahaan bayangan di luar negeri, lalu balik lagi ke Indonesia dalam bentuk aset-aset super mewah. Yang bikin kita elus dada, aset-aset itu dibeli atas nama orang lain yang sama sekali nggak masuk akal.
Masa ada seorang asisten rumah tangga, sopir pribadi, atau perempuan muda yang belum lulus kuliah, tiba-tiba punya apartemen penthouse seharga 50 miliar rupiah di kawasan elit Jakarta, lengkap dengan barisan mobil mewah di garasinya? Begitu dilacak mundur jejak digitalnya, ketahuan kalau semua biaya operasional, premi asuransi tahunan, sampai duit beli bensinnya ditanggung sama rekening rahasia milik oknum pejabat yang kalau di televisi, lagaknya paling suci sedunia. Begitu data digital ini valid, Purbaya nggak pakai drama panggil media buat konferensi pers yang menye-menye. Dia langsung pencet satu tombol di komputernya, blokir dan kunci seluruh aksesnya detik itu juga. Inilah hantaman pertama yang bikin konstelasi politik di Senayan langsung gempa bumi, karena harta haram yang mereka kumpulkan puluhan tahun, mendadak jadi pajangan rongsokan yang nggak bisa dipindahin atau dijual sama sekali. Mantap banget. Seringkali koruptor itu licik. Hartanya ditaruh atas nama anak, atas nama istri, atas nama Elsie. Dengan aturan baru ini, mau disembunyiin dimanapun, kalau itu uang haram, negara harus ambil balik. Gimana teman-teman? Setuju? Yuk kita lanjut. Masuk ke inti persoalan yang paling bikin tensi darah kita naik, yaitu drama tersumbatnya undang-undang perampasan aset di gedung parlemen. Selama bertahun-tahun, kita sebagai rakyat kecil selalu disuguhi tontonan komedi yang sama setiap kali isu ini diangkat ke meja rapat. Para oknum legislator yang terhormat itu mendadak amnesia massal atau sibuk mencari-cari alasan administratif yang sangat kekanak-kanakan. Ada yang bilang draftnya perlu dikaji ulang secara mendalam. Ada yang bilang pasalnya harus diselaraskan dulu dengan aturan lama. Bahkan ada alasan konyol kalau berkasnya hilang. Alasan aslinya sebenarnya sederhana banget dan kita semua sudah tahu. Mereka ketakutan setengah mati karena aturan ini bakal menjerat leher mereka sendiri. Logika paling murninya, mana ada tikus di dunia ini yang mau dengan sukarela menandatangani proposal pengadaan jebakan tikus di rumahnya sendiri? Jelas tidak akan pernah ada. Mengapa aturan ini begitu ditakuti sampai bikin ginjal mereka bergetar? Karena di dalam undang-undang tersebut, ada satu senjata maut yang namanya asas kekayaan yang tidak sah. Ini adalah aturan yang sangat keren dan ditakuti koruptor di seluruh dunia. Kalau aturan ini berlaku, negara tidak perlu lagi repot-repot menggelar sidang pidana yang berbelit-belit sampai bertahun-tahun, nunggu terdakwanya pura-pura sakit pinggang, atau kabur ke luar negeri. Aturan mainnya langsung to the pound. Semisal ada seorang pejabat dengan gaji resmi 30 juta rupiah sebulan, tapi di garasi rumahnya berjejer mobil sport senilai miliaran rupiah, negara tinggal panggil si pejabat dan kasih waktu 30 hari. Tugas si pejabat cuma satu, buktikan dari mana asal uang untuk beli mobil-mobil itu secara legal. Kalau dalam 30 hari dia cuma bisa gagap dan tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya, maka selamat, detik itu juga seluruh aset mewah tersebut langsung berubah status menjadi milik negara. Tinggal ketuk palu, sita, lelang, dan uangnya dikembalikan ke kas negara untuk membangun sekolah rusak atau mensubsidi pupuk bagi para petani kita. Sialnya bagi para tikus berdasi ini, pemerintah yang sekarang tidak mau lagi tersandera oleh permainan ulur-ulur waktu politik di parlemen. Menteri Keuangan Purbaya tahu betul kalau menunggu DPR sadar, negara ini bisa keburu bangkrut karena uangnya habis dirampok. Makanya, tanpa perlu menunggu ketukan palu sidang dari mereka, pemerintah langsung mengambil jalur kilat menggunakan regulasi anti pencucian uang yang sudah ada. Sebelum undang-undang perampasan aset resmi disahkan, tim digital pemerintah sudah melakukan skakmat duluan di atas papan catur. Mereka langsung membekukan sementara seluruh rekening dan mengunci hak akses pengalihan aset-aset yang mencurigakan secara sepihak. Begitu sistem mendeteksi ada lonjakan kekayaan yang tidak masuk akal tepat di saat proyek kementerian sedang berjalan, akses harta itu langsung digembok dari pusat komputer. Dampaknya luar biasa. Para oknum pejabat era lama sekarang mendadak kelabakan seperti tikus yang rumahnya kebanjiran. Mereka lari ke sana kemari mencoba lobi-lobi politik, mengajak ngopi sore di hotel berbintang demi meminta kelonggaran audit. Tapi mereka salah menilai lawan. Di era baru ini, mereka tidak lagi berhadapan dengan birokrat yang bisa disogok pakai janji manis atau jatah proyek, melainkan berhadapan dengan barisan kode biner dan algoritma keadilan yang bekerja non-stop 24 jam tanpa memiliki perasaan. Kepanikan massal yang melanda Senayan akhirnya memaksa para tikus berdasi dan kroni pejabat era lama mengambil langkah paling nekat. Ketika jalur diplomasi lobi-lobi hotel berbintang dan ajakan ngopi sore ditolak mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Purbaya, mereka mulai menggunakan sisa-sisa kekuatan uang haram mereka untuk melakukan perlawanan terakhir.
Mereka menyewa tim peretas atau hacker bayaran kelas internasional dari luar negeri. Misi mereka cuma satu dan sangat jahat. Meretas sistem basis data audit digital Kementerian Keuangan, menghapus seluruh rekam jejak aliran dana siluman yang ada di Bank Swiss, dan mengacak-acak grafik aset yang sudah dikunci oleh pemerintah. Mereka pikir, kalau pusat datanya lumpuh dan layarnya menjadi hitam, mereka bisa bernapas lega kembali, lanjut pamer mobil mewah di akhir pekan, dan kembali mengulur waktu pembahasan aturan hukum di parlemen. Namun, para koruptor kuno ini tidak sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan benteng pertahanan siber yang jauh melompat ke masa depan. Di bawah restu penuh Presiden Prabowo, sistem keamanan digital pemerintah tidak lagi menggunakan peladen atau server lokal yang gampang disusupi atau disuap. Sistem baru ini menggunakan teknologi rantai blok terdesentralisasi atau Decentralized Blockchain Ledger yang super ketat. Artinya, begitu ada data aset haram yang masuk, data itu langsung dikunci dengan enkripsi berlapis di ribuan jaringan sekaligus, sehingga mustahil bisa diubah atau dihapus oleh siapapun. Begitu serangan siber berupa pembanjiran data atau DOS dan virus penyandera data tingkat tinggi menghantam server, alarm merah di ruang kontrol langsung menyala. Tapi, tim IT anak muda jenius asli Indonesia tidak panik sama sekali. Mereka justru tersenyum lebar karena inilah panggung yang mereka tunggu-tunggu. Hanya dalam hitungan menit, serangan siber tersebut berhasil diredam total. Hebatnya lagi, tim digital pemerintah langsung melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Mereka melacak balik alamat IP dari para peretas bayaran tersebut, menembus dinding pertahanan mereka, dan berhasil membongkar dokumen digital mengenai siapa yang mengirim dana untuk operasi karam tersebut. Disinilah senjata makan tuan digital yang paling epik terjadi. Nama-nama yang muncul sebagai penyandang dana ternyata adalah mantan menteri era lama dan tokoh vokal parlemen yang selama ini paling rajin bersandiwara di depan kamera televisi. Pemerintah tidak membuang waktu lagi. Begitu bukti digital keterlibatan serangan siber dan kepemilikan aset ilegal terkunci, tim penegak hukum gabungan langsung dikirim ke rumah mewah sang mantan menteri. Tidak ada lagi surat panggilan pertama, atau kedua yang biasanya dipakai alasan untuk pura-pura sakit. Petugas datang membawa alat pemindai termal dan detektor frekuensi digital, karena mereka tahu pejabat zaman sekarang sudah pintar. Mereka tidak lagi menyimpan uang di dalam kardus di bawah kasur, melainkan di dalam brankas dinding rahasia yang terhubung dengan kunci sidik jari dan jaringan internet privat. Mantan menteri itu awalnya sempat sombong dan menolak membuka brankas dengan dalih hak asasi keluarga. Namun, salah satu ahli IT pemerintah cukup mengeluarkan tabletnya, meretas sistem kelistrikan lokal brankas pintar tersebut, dan dalam sekejap pintu baja tebal seberat ratusan kilogram itu terbuka dengan sendirinya akibat kegagalan sistem. Pemandangan di dalamnya benar-benar bikin kita urut dada. Bukan cuma tumpukan emas batangan dan mata uang asing senilai ratusan miliar sisa proyek masa lalu, tapi juga dompet perangkat keras atau hardware wallet yang berisi ratusan aset kripto, serta tumpukan sertifikat tanah fiktif atas nama asisten rumah tangga mereka. Detik itu juga, semua aset haram dicatat langsung oleh forensik digital ke sistem awan atau cloud kejaksaan agar tidak ada oknum lapangan yang bisa bermain atau menghapus barang bukti. Sang mantan menteri langsung lemas terduduk di atas lantai marmer mewahnya yang mahal. Seluruh koneksi kekuasaan lama, retorika politik, dan pengacara mahal yang dia siapkan mendadak tidak ada gunanya sama sekali. Mereka resmi runtuh dan kalah telak di tangan algoritma keadilan digital yang tidak memiliki perasaan, tidak bisa disuap, dan bekerja tanpa henti untuk mengembalikan hak ekonomi rakyat kecil yang sudah lama dirampas. Di tengah badai berita tentang korupsi yang seolah tidak ada habisnya, jujur saja, kami rakyat kecil seringkali merasa lelah dan putus asa. Setiap hari kami harus memeras keringat di bawah terik matahari, menghemat setiap rupiah, dan menghitung pengeluaran dengan cermat hanya agar dapur bisa tetap ngebul dan anak-anak bisa tetap sekolah. Di sisi lain, lewat layar ponsel pintar yang kami genggam, kami dipaksa menyaksikan tontonan yang menyakitkan hati. Oknum pejabat yang dengan teganya memakan uang rakyat, memamerkan mobil-mobil mewah berharga miliaran rupiah, dan tinggal di rumah-rumah megah bagaikan istana. Rasanya seperti ada jurang yang sangat dalam antara kami yang berjuang di bawah dengan mereka yang berpesta pora di atas sana. Namun, melihat gebrakan besar-besaran yang terjadi akhir-akhir ini, bagaimana brankas-brankas rahasia mulai dibongkar, rekening Bank Swiss dilacak, dan aset para koruptor disita tanpa pandang bulu, secara perlahan, ada sepercik harapan yang kembali tumbuh di dalam hati kami. Harapan ini sederhana, namun sangat mendalam. Kami, rakyat kecil, sangat ingin percaya bahwa di negeri yang sangat kaya ini,
masih ada pejabat-pejabat yang bersih. Kami ingin percaya bahwa masih ada pemimpin yang memegang teguh sumpah jabatannya di bawah kitab suci, bukan menjadikannya sekadar formalitas belaka. Kami rindu melihat Indonesia yang bebas dari korupsi, sebuah negeri di mana uang pajak yang kami bayarkan dengan susah payah benar-benar kembali kepada kami dalam bentuk jalanan yang mulus, jembatan yang kokoh, sekolah yang gratis dan bermutu, serta pupuk yang murah bagi para petani di desa-desa. Sebagai rakyat kecil, opini kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Kami tidak peduli dengan teori politik yang rumit, atau perdebatan pasal-pasal hukum yang bertele-tele di ruang sidang yang ber-AC nyaman. Bagi kami, keadilan itu konkret. Keadilan itu adalah ketika hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan itu adalah ketika seorang koruptor yang merampok uang miliaran rupiah diperlakukan sama tegasnya, bahkan lebih kejam, daripada seorang rakyat kecil yang terpaksa mencuri karena kelaparan. Kami melihat tindakan tegas menyita aset koruptor dan memblokir rekening mereka secara instan menggunakan teknologi modern sebagai bentuk keadilan yang nyata. Kami sangat mendukung cara-cara berani seperti ini, karena kalau pemerintah terus-menerus mengikuti permainan politik kelompok yang ingin mengulur waktu, maka sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah maju dan rakyat akan terus-menerus menjadi korban. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih, doa, dan ucapan penuh rasa hormat kepada Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya, serta seluruh jajaran pejabat bersih yang saat ini sedang berjuang di garis depan melawan mafia anggaran. Untuk Bapak Presiden Prabowo, terima kasih atas ketegasan dan keberanian Bapak yang tanpa kompromi. Kami melihat jiwa patriotisme Bapak yang tidak rela melihat kekayaan negara ini dirampok setiap hari sementara rakyatnya hidup dalam kesulitan. Ketegasan Bapak telah memberikan rasa aman dan harapan baru bagi kami. Kami berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta umur yang panjang. Semoga Bapak selalu dijauhkan dari bisikan-bisikan jahat orang-orang di sekeliling Bapak yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Tetaplah menjadi panglima tertinggi dalam perang melawan korupsi ini, Pak. Jangan pernah mundur selangkah pun, karena di belakang Bapak, ada jutaan doa dari rakyat kecil yang selalu menyertai setiap langkah Bapak. Untuk Bapak Menteri Keuangan Purbaya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas kecerdasan, keberanian, dan inovasi digitalnya. Bapak telah menjelma menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh para tikus berdasi. Namun di sisi lain, Bapak adalah pahlawan di mata kami. Taktik, malaikat maut digital, yang Bapak jalankan telah membuka mata kami bahwa kebenaran dan teknologi jika disatukan bisa menjadi senjata yang sangat mematikan bagi kejahatan. Kami berdoa semoga Bapak Purbaya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, ketabahan, dan keselamatan dalam bertugas. Kami tahu, musuh yang Bapak hadapi bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang berduit yang bisa menyewa apa saja untuk menyerang balik. Oleh karena itu, kami berdoa agar Bapak selalu dikelilingi oleh benteng perlindungan yang kokoh, baik secara fisik maupun siber, dan semoga tim anak-anak muda jenius yang Bapak pimpin selalu solid dan diberkahi kecerdasan yang tak habis-habis. Kepada seluruh jajaran pejabat, jaksa, polisi, dan tim ahli IT yang bersih, yang menolak untuk disuap dan memilih setia kepada rakyat, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era modern ini. Kami tahu tekanan yang kalian hadapi sangat berat. Mungkin kalian diancam, dijauhi oleh rekan kerja yang korup, atau dicoba disogok dengan nominal yang menggiurkan. Namun, ingatlah bahwa makanan yang kalian bawa pulang ke rumah dari gaji yang halal akan membawa berkah bagi keluarga kalian. Doa-doa dari kami, para petani yang kelaparan, para buruh yang diperah, dan para nelayan yang bertaruh nyawa di laut, akan selalu mengalir untuk kalian. Semoga kalian semua sehat selalu, teguh pendirian, dan tidak pernah lelah mencintai serta memperbaiki negeri ini. Harapan kami ke depan, gerakan bersih-bersih ini tidak boleh menjadi hangat-hangat tahi ayam. Ini harus menjadi sistem yang permanen. Kami bermimpi, suatu hari nanti anak cucu kami tidak perlu lagi menyogok hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tidak perlu lagi membayar mahal untuk fasilitas kesehatan yang layak, dan bisa bangga mengatakan kepada dunia bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, negara yang besar, kaya, dan bersih dari korupsi. Bersatunya pemerintah yang bersih dengan rakyat yang mendukung penuh adalah kunci utama. Mari kita kawal bersama-sama perjalanan bangsa ini. Ketika pejabatnya jujur dan rakyatnya cerdas serta bersatu, maka tidak akan ada lagi tempat bagi para mafia untuk bersembunyi di bumi Nusantara.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol santai sambil minum kopi. Oke, teman-teman, jujur saja, sebagai rakyat biasa, kita pasti sudah bosen melihat berita korupsi di negeri ini. Di sisi lain, banyak koruptor yang pamer mobil mewah dengan harga miliaran. Sedangkan kita rakyat kecil disuruh bayar pajak sampai ke lini paling kecil. Jadi wajar kita sebagai rakyat menjadi muak. Makanya gebrakan tegas dari Presiden Prabowo tercinta dan Menteri Keuangan Purbaya belakangan ini rasanya menjadi angin segar buat kita. Dulu koruptor itu pinter banget sembunyiin uang, disimpan di bank luar negeri seperti di Swiss, atau dibelikan aset pakai nama asisten rumah tangga sampai nama selingkuhannya. Mereka pikir kalau namanya nggak ada di atas kertas, mereka bakal aman. Tapi mereka lupa, sekarang ini zamannya udah zaman digital. Mau meliuk-liuk lewat manapun, yang namanya transaksi digital pasti meninggalkan jejak. Langkah Purbaya yang merekrut tim hacker dan ahli IT adalah langkah yang sangat cerdas. Mau disembunyiin di dalam berangkas apapun pasti akan ketahuan. Jadi siap-siap jadi gembel. Teman-teman, kita juga harus memuji strategi cerdas pemerintah dalam menghadapi pembahasan RUU perampasan aset di DPR yang hingga kini masih ditunda. Tentu kita maklum, para wakil rakyat yang terhormat itu pasti sedang sibuk mikirin urusan rakyat yang lebih besar, sehingga urusan menyita harta koruptor harus dikaji dengan sangat dalam hingga bertahun-tahun lamanya. Wajar saja, mana ada institusi yang dengan sukarela mempermudah prosedur penyitaan aset yang mungkin membuat mereka rugi sendiri terkena senjata makan tuan. Tapi kan para dewan kan orangnya baik-baik, orangnya jujur-jujur, mana mungkin. Menariknya, pemerintah sekarang tidak kehabisan akal. Tanpa perlu menunggu ketukan palu yang penuh dilema, rekening-rekening gaib langsung dibekukan menggunakan instrumen hukum yang ada. Ini adalah bentuk perhatian digital yang sangat santun, memaksa para pemilik rekening gendut itu untuk mendadak rajin berolahraga karena selalu berkeringat dingin setiap kali melihat layar monitor Kementerian Keuangan. Teman-teman, pernah nggak membayangin kalau Indonesia terbebas dari koruptor? Mungkin kita tidak akan dipajakin terlalu mahal. Mungkin tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak di kampung-kampung kita. Bayangin, di sektor pertambangan aja, beritanya nih, ada 300 triliun kerugian negara yang disebabkan oleh koruptor. Coba bayangin, 300 triliun itu kalau buat beli dawet itu pasti bisa buat berenang. Kalau buat beli apa ya, kalau buat bikin sekolah sekolah dasar pasti bisa bikin ribuan sekolah dasar. Kalau buat fasilitas puskesmas pasti nggak akan ada lagi warga-warga dan rakyat-rakyat kecil yang mengantri terlalu lama. Tapi banyak koruptor yang tertangkap, tapi yang kita tahu selalu penjaranya sebentar. Terus di penjara fasilitasnya mungkin mewah. Terus setelah keluar
jadi kaya lagi karena asetnya nggak diambil oleh negara. Teman-teman, coba kita bayangin, kok ada manusia serakah itu? Udah enak jadi pejabat, punya usaha, kok masih nyolong uang rakyat? Kalau Indonesia nggak ada koruptor, pasti dan bisa dipastikan nggak ada lagi nih anak-anak yang berangkat sekolah bertaruh nyawa melewati sungai yang jembatannya rusak. Pasti para koruptor itu juga melihat, kan di media sosial ada, kenapa mereka masih tega? Kalau dipikir-pikir, emang mereka nggak takut nanti di neraka bakalan disiksa sama malaikat, nanti di neraka mendapat azab, padahal dunia ini hanyalah sementara. Ya udah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa terus dukung channel ini, Tiang Politik. Karena apa? Karena channel ini saya buat untuk tempat kita rakyat kecil bersuara. Jangan sampai channel ini tumbang, nanti kita nggak bisa berbincang-bincang lagi. Terus pantau kasus-kasus yang sedang viral. Teman-teman juga boleh berkomentar di kolom komentar dengan cara yang bijak. Jangan caci maki, tunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu, tidak bisa diadu domba, biar para koruptor itu makin panik. Ya udah, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Merdeka.